Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adventina Ambarita, guru mata pelajaran IPA di SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Saat ini, saya akan menyampaikan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Ada 5 modul penting yang perlu diketahui untuk memahami Merdeka Belajar. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini, ada 3 materi yang akan kita pelajari berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Penting melakukan refleksi untuk mengenali diri kita. Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, terus belajar secara mandiri. Apa peran saya sebagai guru? Melakukan refleksi bagaimana peran kita sebagai guru untuk murid-murid di sekolah maupun untuk masa depan bangsa. Ada 3 prinsip dasar kepemimpinan di dalam pendidikan, yaitu ingarsa sung tulada, di depan, memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah, membangkitkan semangat dan narasumber atau menuntun, tutwuri handayani, di belakang, untuk mendorong atau memotivasi, memberikan saran atau arahan. Ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Bapak Ibu guru yang hebat, sudahkah kita menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia? Menjadi guru yang dikagumi, apakah kita sudah menjadi sosok guru yang menyenangkan untuk murid kita? Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Ada 3 hal penting yang kita pelajari, yaitu pertama, mendidik dan menyeluruh. Murid diciptakan sebagai memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Guru dapat memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama. Contohnya kebudayaan gotong royong, membersihkan dan menghias kelas. Serta sekolah yang melibatkan murid dapat menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional, serta membantu keberlangsungan hidup sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu guru yang hebat, apakah kita sudah mendidik anak dengan menyeluruh atau mungkin kita hanya sebatas mengajar saja? Kedua, pendidikan selama 1 abad. Selain pendidikan kecerdasan atau keterampilan berpikir, pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Misalnya dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajarannya, dan itu sesuai dengan kompetensi juga sangat dibutuhkan oleh murid. Untuk mencapai yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan setiap murid yang mampu mengatur dirinya sendiri, agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Maka pendidikan yang memerdekakan muridlah yang dapat menjadi pegangan kita sebagai pendidik untuk dapat mewujudkannya. Bapak Ibu guru yang hebat, apakah kita sudah mempraktekkan pembelajaran sesuai dengan cita-cita sistem pendidikan nasional yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Langkah apa yang dapat kita lakukan untuk bersama-sama kita mewujudkannya? Ketiga, menjadi manusia yang utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki 2 bagian utama, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid, menentukan tujuan belajar,
merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid-murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberi pengajaran yang berorientasi pada penguatan, keterampilan berpikir, atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru yang hebat, apakah kita sudah menjadikan murid-murid kita manusia seutuhnya? Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal penting yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, kodrat murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam adalah lingkungan di mana mereka berada. Guru membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Kodrat zaman adalah berhubungan dengan isu dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah sesuai dengan kearifan lokal, sosial, dan budaya Indonesia. Di era berlimpahnya informasi saat ini, kita pendidik tidak bisa membatasi, menolak, dan memilih informasi-informasi secara langsung. Tetapi kita pendidik harus membantu memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak di dalam kehidupannya, sehingga adopsi muatan dan konten pengetahuan akan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kedua, trikon. Ki Hajar Dewantara menyebut sebagai ajas trikon: kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Kebudayaan Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain dan memiliki karakter dan ciri khas sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang penting kita pelajari yaitu menumbuhkan budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik, harus memahami bagaimana watak dan budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada dua hal penting yang kita perlu pelajari, yaitu yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan harus mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, membantu siswa untuk terus belajar sepanjang hayat, mempelajari nilai-nilai positif, membentuk lingkungan yang positif. Dengan begitu, pendidikan dapat membantu siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Sistem Among memiliki dua prinsip utama, yakni menghargai kodrat alamiah anak dan dasar kemerdekaan, serta berajaskan kekeluargaan untuk menyokong tumbuh kembang anak lahir dan batin tanpa perintah dan paksaan, namun dengan tuntunan.
menggunakan metode pembelajaran Merdeka Belajar Abad 21 yang berpusat pada murid, misalnya pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu guru hebat, apakah yang dapat kita lakukan untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia dan mampu mengisi zamannya? Berikut saya menampilkan contoh pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, membuat saringan air sederhana sebagai produk ramah lingkungan. Yang kedua, membuat produk rius dari minuman cup bekas menjadi pagar pekarangan sekolah. Yang ketiga, memperkenalkan produk bioteknologi konvensional. Keempat, membuktikan kandungan zat makanan pada beberapa bahan makanan. Kelima, membuat produk recycle untuk mengurangi sampah plastik. Keenam, membuat produk bioteknologi konvensional, dalam hal ini membuat tempe dan tape. Kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, secara tidak langsung berperan untuk memperbaiki bangsa. Guru bersama siswa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, misalnya dengan membuat kesepakatan aturan dalam kelas yang tegas namun penuh empati, membangun komunikasi yang baik dengan murid dan orang tua, mengenal perilaku murid dan memberi dukungan belajar kepada setiap siswa. Adanya peran dan kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal, yang berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Demikian aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jangan lupa untuk memberikan umpan balik setelah Bapak Ibu menonton video saya ini. Saya, Adventina Ambarita, mengucapkan terima kasih.